Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun. Hari Minggu, 1 Juni 2025. Lemah lembut dan berpengharapan. Kutipan dari Injil Yohanes bab 17 ayat 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Sobat Katolikana, tanggal 1 Juni 2025 diperingati oleh Gereja Katolik sebagai Hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-59. Dan di setiap tahunnya, Bapa Suci senantiasa menyampaikan pesan istimewa di Hari Komunikasi Sedunia ini, yang ditujukan bagi para jurnalis dan mereka-mereka yang berkecimpung dalam dunia komunikasi sosial. Tentu pesan ini juga disampaikan kepada umat Katolik pada umumnya, sebab kita juga mengemban tugas pokok sebagai para pewarta Injil atau kabar sukacita Kerajaan Allah kepada banyak orang. Pesan yang disampaikan pada Minggu Komunikasi Sosial Sedunia kali ini ditulis oleh mendiang Bapa Suci Paus Fransiskus semasa hidupnya. Secara keseluruhan, isi pesannya sangat menyentuh, sekaligus mengikuti perkembangan kemajuan teknologi yang serba kekinian. Adapun tema yang diangkat, bagikanlah dengan lemah lembut harapan yang ada di dalam hatimu. Sobat Katolikana, dalam bacaan Injil hari ini, kita membaca kisah tentang Yesus yang berdoa bagi kesatuan umat Kristen di seluruh penjuru dunia, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Melalui rangkaian doa-doa ini, kita semua diingatkan kembali akan tugas dan perutusan kita masing-masing selaku murid-murid Kristus di tengah kehidupan dunia dewasa ini. Tentu, bukan berita baru lagi jika di banyak tempat di dunia ini ada banyak orang yang mengalami kehilangan pengharapan. Bahkan, pesan-pesan demikian ini dapat dengan mudah kita akses melalui beragam platform media sosial. Sobat Katolikana, di sepanjang karyanya di dunia ini, Yesus Kristus telah menjalankan perannya sebagai seorang komunikator yang handal sekaligus lemah lembut. Melalui rangkaian sabdanya, kita dituntun untuk senantiasa memiliki pengharapan kepada Allah dalam peziarahan hidup kita di muka bumi. Kata-katanya memberikan peneguhan sekaligus pengharapan bagi siapapun yang berjumpa dengannya. Dan sebagai murid-muridnya, kita pun dipanggil untuk mengikuti jejak langkahnya dengan kesetiaan yang penuh. Apakah saya dan Anda akan selalu siap sedia menjalaninya? Tentu doa-doa yang didaraskan oleh Tuhan Yesus yang kita baca melalui Injil hari ini akan menguatkan dan memampukan kita semua, bukan? Mari kita renungkan kembali
Sekaligus kita resapi dalam-dalam kutipan pesan Bapa Suci Paus Fransiskus berikut ini. Pengharapan orang-orang Kristen memiliki wajah, yakni wajah Tuhan yang bangkit. Janjinya untuk selalu menyertai kita melalui karunia Roh Kudus memampukan kita untuk tetap berharap. Bahkan ketika harapan itu tampak mustahil, kita dapat menemukan jejak-jejak kebaikan yang tersembunyi, bahkan ketika segalanya tampak hilang. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, dalam suasana hati yang penuh sukacita ini, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang berlimpah bagi kami semua murid-murid-Mu ini. Biarlah kami mengikuti Yesus Putra-Mu dengan hati yang mantap dan tanpa ragu-ragu menjadi komunikator yang lemah lembut untuk mewartakan Injil suci kepada sesama kami. Biarlah pengharapan yang berkobar-kobar dalam diri kami ini pun kami bagikan kepada setiap orang yang kami jumpai. Semua kami mohon dengan perantaraan Kristus Putra-Mu yang bertahta bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.